Sejak ditetapkan sebagai instalasi penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang sebelumnya dikenal dengan nama kebun percobaan, IP2TP Lili terus melakukan upaya dan terobosan agar basic commodity peternakan yang dimandatkan sebagai kegiatan utamanya terus dapat ditingkatkan performanya. Banyak upaya yang sudah dilakukan seiring dengan bergulirnya waktu serta terus terjadinya pergantian pimpinan, dan yang pasti bahwa akan terlihat ada perubahan-perubahan yang terjadi seperti penampilan halaman kantor maupun keberadaan ternak sapi yang dipelihara dan dikembangkan. Untuk periode kali ini di bawah komando Kepala IP2TP Lili yang baru, Agustinus Dulemata, perubahan lain yang nampak bahwa pemanfaatan lahan pekarangan sekitar kantor menjadi lebih tinggi intensitasnya karena dari cikal bakal tanaman pakan yang sudah tertata dengan baik tahun-tahun sebelumnya. Terlihat bahwa jumlah dan jenis pakan yang dikembangkan pun semakin banyak dan tertata dengan baik pula. Dapat dilihat perubahan-perubahan tersebut bahwa dari halaman depan, tengah, dan belakang kantor IP2TP Lili tersebut semakin banyak populasi tanaman pakan jenis legum pohon seperti Lamtoro taramba, gamal, dan legum herba seperti Clitoria ternatea atau kembang telang. Di antara tanaman Lamtoro taramba juga dibudidayakan tanaman gajah kerdil atau rumput odot dan rumput gajah. Dengan dukungan instalasi air yang baik, maka budidaya tanaman pakan dari jenis legum dan rumput tersebut dapat berjalan dengan baik dengan penampilan tanaman pakan yang sangat baik. Hal ini tentunya memang sangat dibutuhkan untuk mendukung usaha peternakan sapi potong pada khususnya, yang selain ternak sapi yang sudah diusahakan selama ini, juga ternak sapi yang sudah dipindah tempatkan dari kandang pemeliharaan di BPTP NTT di Nebonat ke tempat tersebut. Kurang lebih 43 ekor anak sapi yang terdiri dari 8 ekor jantan dewasa, 4 ekor jantan muda, 2 ekor anak jantan, 10 ekor betina yang sedang bunting, baik yang kawin suntik maupun kawin alam, 2 betina yang sedang menyusui, dan 11 ekor betina tidak bunting dan 6 ekor anak betina. Apapun kebijakan pimpinan ke depan, namun yang menjadi fokus utama sekarang adalah perbaikan skor kondisi ternak, sehingga sangat bersyukur karena pakan sudah tersedia dalam jumlah yang banyak di lahan IP2TP Lili ini, dan ternak sapi yang ada mendapat asupan pakan yang dengan nilai nutrisi yang baik dan tidak perlu mencari pakan di luar halaman kantor. Demikian Tutur Dion Pria sebagai salah satu tenaga teknisi atau lead Kayasa peternakan di IP2TP Lili. Target kita tahun ini kita perbaikan skor kondisi dulu. Ya, skor kondisi baru nanti mau keputusannya apa nanti ya. Setelah semua sapi paling tidak mungkin kunjungan Ibu Niki dan Ibu Dewi hari ini, mungkin kunjungan berikut kami juga berharap ada perubahan. Perlu pula diberikan apresiasi kepada pimpinan IP2TP Lili tersebut bersama seluruh staf yang terus bekerja keras, karena dalam sehari memerlukan kurang lebih 1 ton pakan yang sudah dicacah dengan mesin pencacah pakan dengan komposisi pakan adalah 20% rumput alam dan juga jerami bila sedang musim panen padi, 40% gamal dan lamtoro taramba, 20% rumput odot dan ditambah dengan stilo dan Clitoria ternatea atau kembang telang. Dalam setiap lapisan campuran pakan yang dicacah ditambahi dengan penyiraman larutan EM4 dengan dosis 1 ml EM4 per 1 liter air. Pemberian EM4 adalah dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan mikroorganisme yang menguntungkan dalam perut hewan ternak. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kesehatan ternak. Ketiga, meningkatkan mutu daging ternak. Yang keempat, mengurangi angka kematian bibit ternak, memperbaiki dan menjaga kesuburan ternak. Dan
kelima, menghilangkan bau tidak sedap di area kandang. Kegiatan rutin tersebut berlangsung setiap hari tanpa mengenal hari libur atau hari Minggu. Dengan kekompakan kerja yang terlihat bahwa semua berjalan secara otomatis. Pagi hari setelah kegiatan pemberian pakan bagi ternak sapi, beberapa petugas melakukan pemotongan pakan dan pada siang hari dilakukan pencacahan dengan mesin untuk kebutuhan sehari. Semua ternak dewasa jantan maupun betina dikandangkan dalam kandang individu, sedangkan untuk pedet ditempatkan pada kandang komunal. Pada sore hari hingga pagi hari dikeluarkan dari kandang komunal tersebut setelah diberikan pakan untuk mencari pakan di sekitar lokasi kandang. Sapi kebetulan kita pindahkan dari kandang komunal ke kandang individu. Tujuannya agar supaya sapi kita bisa tahu bahwa pemberian makanan per ekor itu dia membutuhkan kebutuhan sesuai dengan berat badan. Jadi misalnya 200 kita kasih 20 kilo. Jadi tujuan kita Dipisahkan di sini. pisahkan mereka ke kandang individu satu-satu ini supaya Seperti pemberian makanannya betul-betul diberikan sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau kita di kandang komunal biasanya kan ternak itu saling berebutan, bisa tanduk ini, bisa tanduk sebelah, sehingga yang sebelahnya tidak bisa makan atau ternak satu ini tidak bisa makan. Tapi kalau di kandang individu mereka pasti kita memberikan makanan itu pasti sesuai dengan berat badan. Penanaman tanaman pakan masih terus dilakukan di setiap jengkal tanah yang masih kosong. Penanaman dilakukan dengan sistem lorong 232 atau yang oleh petugas IP2 Tepelili tersebut disebut dengan istilah remire, di mana 2 baris lamtoro taramba, 3 baris rumput odot, dan 2 baris Clitoria ternatea yang dikombinasikan dengan Centrosema pubescens atau sentro. Sedangkan untuk perbaikan padang penggemalaan maka digunakan rumput Stylosantes guinensis atau rumput stilo. Untuk pengaturannya maka lorong antara lamtoro taramba adalah 5 meter. Selain itu penanaman tanaman pakan dilakukan dengan 3 tujuan, yaitu yang pertama tujuan jangka pendek dengan menggunakan sorghum dan Clitoria ternatea, untuk jangka menengah rumput odot dan Stylosantes, dan untuk jangka panjang lamtoro taramba dan gamal. Upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut membuahkan hasil di mana dengan adanya ketersediaan pakan yang terus-menerus maka ternak sapi yang dipelihara dan dikembangkan terus mendapat asupan pakan yang berkualitas. Selain itu, IP2 Tepelili diharapkan akan menjadi sentra peternakan dan tempat pembelajaran bagi banyak pihak yang tertarik akan dunia peternakan, khususnya ternak ruminansia. Demikian sajian kami kali ini, semoga bermanfaat adanya. Sampai jumpa dan salam inovasi.